Sobat, tentu kita ingin mengetahui siapa di balik ini semua. Sosok yang disebut Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Mereka membuat satu kegiatan istimewa untuk memperingati jasa-jasa para pahlawan kita, utamanya di momen Hari Pahlawan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Saya bersama dengan Pak Idewa Nyoman S. Hartana, yang merupakan Ketua Umum DPP Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Pak Nyoman, terima kasih sudah menerima kami ya Pak ya. Pak Nyoman, kita berdiri di foto Pak Kiai. Kita berdiri, ini adalah salah satu kutipan atau falsafah hidup yang disampaikan oleh Pak Kiai, betul ya? Gerak hidup manusia itu ditentukan oleh gerak jiwanya, arah gerak jiwanya itu ditentukan oleh keyakinan apa yang menjiwai jiwa manusia itu sendiri. Kiai Muhammad Mokhtar Mukti, tahun 2001. Apa makna di balik ini, Pak Nyoman? Sebetulnya beliau ini tadinya prihatin, yang lihat bangsa negara kita kelihatannya banyak hal yang memang harus diperbaiki, di mana rakyatnya seperti kehilangan rakyat bangsa Indonesia banyak kehilangan arah lah. Jadi sehingga terjadi hal-hal yang memprihatinkan. Dari keperhatiannya inilah beliau ingin mendirikan satu organisasi yang mengajak tokoh-tokoh lintas agama lainnya bagaimana caranya menangani bangsa dan rakyat kita yang sudah dalam kondisi yang tidak menentu. Nah, disinilah gerak hidup manusia itu harus selalu bergerak, ya, gerak jiwanya. Jadi jiwanya tidak boleh diam, dari bangun jiwanya harus bangun dulu, baru badannya. Badan yang bergerak, ya, jiwanya bangun dulu. Gerak jiwanya ditentukan oleh keyakinan apa yang menjiwai jiwa. Jadi orang itu harus yakin apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi keyakinan hidupnya, apa yang menjadi mimpinya. Nah, semua ini mereka bisa dapat di para pahlawan yang sudah mendahului kita. Bahwa pahlawan itu betul-betul keinginannya, para pahlawan ingin manusia itu merdeka dari tindasan kolonialisme dan imperialisme. Jadi betul-betul mandiri. Jadi makanya beliau mendirikan namanya Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, yang artinya organisasi ini adalah organisasi persaudaraan kebangsaan yang independen, mandiri, dan nirlaba, yang tidak bekerja sama dengan partai politik, tapi patuh pada peraturan pemerintah dan undang-undang pemerintah. Jadi apapun yang beliau buat harus membantu pemerintah, intinya. Nah, kita sudah merdeka, tapi banyak rakyat yang merasa memiliki negeri ini, belum merasa menikmati negeri ini, apalagi mensyukuri. Makanya beliau berbuat banyak sekali bagaimana caranya supaya rakyat Indonesia ini benar-benar merasa memiliki. Karena tantangan tentu di era masa kini berubah. Bukan lagi kita mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Tapi bagaimana kemudian kita menentukan arah pembangunan, kemudian juga mengisi kemerdekaan, termasuk juga generasi muda, apakah mereka masih cinta tanah air ini, Pak Nyoman ya? Betul. Ya, Pak Nyoman juga melihat peran santri ini juga penting tentu, Pak Nyoman ya? Bagaimana Pak Nyoman melihat santri memaknai Hari Pahlawan dan bagaimana sebaik-baiknya membumikan makna cinta tanah air itu? Nah, itulah yang beliau ajarkan selalu. Jadi setiap santri siapapun itu akan diajari bagaimana mencintai tanah airnya. Jadi beliau utamanya adalah bagaimana mewujudkan bangsa Indonesia yang mencintai tanah airnya. Bangsa dan negara kita betul-betul mencintai tanah airnya. Karena dengan cinta tanah air itu akan timbul suatu semangat membangun Indonesia. Jadi semangat patriotisme, semangat peduli Indonesia, segala semangat yang baik untuk Indonesia ini. Nah, makanya beliau selalu bahwa suatu negara yang kalau negaranya rakyat tidak mencintai tanah airnya, melupakan sejarah bangsa dan melupakan pahlawan yang membangun negara ini, pasti negara itu roboh. Makanya imperialisme kan selalu bagaimana caranya menghilangkan fakta-fakta sejarah, membelokkan fakta sejarah, menghilangkan orang-orang yang berjasa pada negara kita. Nah, itu memang sengaja dihilangkan supaya hidup mereka itu bisa dikendalikan oleh mereka. Pak Nyoman, bagaimana Pak Nyoman melihat tantangan apa yang paling berbahaya di masa depan
yang mesti sedari dini dipersiapkan untuk kita bisa bertahan. Generasi kami, Pak Nyoman bisa bertahan. Tentu generasi penerusnya. Kita melihat bahwa sekarang negara kita ini ada dua hal yang mengerikan ya. Akhlak bangsa ini. Dan masa depan bangsa kita ini juga. Akhlak bangsa ini di mana jadi diri bangsa itu longsor. Rasa cinta tanahnya luntur. Nah, itu disebabkan globalisasi. Terus adanya orang-orang yang ingin memisahkan Indonesia dengan orang asing. Nah juga ke depan bangsa kita ini kalau dibiarin begini, banyak orang-orang bagaimana nasib negara kita ini ke depannya. Ini karena mereka selalu diadu domba ya. Terus ada kemiskinan segala macam. Nah, karena dari kemiskinan dan sebagainya ini akan mereka gampang diajak dengan uang, mereka akan mengatakan iya. Nah, di sini memang saya tidak mengatakan bahwa partai politik itu menggunakan segala cara, tidak. Karena memang mereka sangat kekurangan. Dengan kekurangan ini maka gampang diajakkan yang tidak baik sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat aja artefak kita banyak yang sudah di luar negeri. Catatan sejarah kita banyak di luar negeri. Sehingga para pahlawan kita ini harusnya kita bagaimana caranya generasi muda kita ini menjadi tonggak estafet sebagai meneruskan cita-cita mereka. Ini tidak terjadi, makanya kita apapun yang kita buat, walaupun sedikit pun, tapi itu sudah tetap lama-lama pasti akan kita bisa rubah semuanya. Terakhir Pak Nyoman, tantangan sudah Anda sebutkan. Salah satunya adalah kondisi geopolitik yang hari-hari ini membuat kita apakah kemudian kita dalam posisi mana arah Indonesia ini, berpihak ataupun tidak. Tentu dari pemimpinan kita, dari presiden kita, dari arah dari pemerintahan kita yang menentukannya. Tapi balik lagi, tidak hanya itu, ada korupsi yang masih merajalela dan belum terbereskan hingga saat ini. Fenomena itu terus dan terus terjadi. Dan termasuk juga kalau kita lihat bagaimana kemudian terkikisnya rasa cinta tanah air di generasi hari-hari ini. Apa yang ingin Pak Nyoman sampaikan selaku Ketua Umum Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia di momen Hari Pahlawan kita memperingati jasa-jasa para pahlawan kita? Jadi sebenarnya ya beliau ya sudah melihat bahwa negara kita ini betul-betul harus semua ikut turun tangan untuk memperbaiki ini. Nah, pendidikannya harus dimajukan. Ya. Karena pendidikan segalanya ada di sana, pokok pangkal awalnya mesti sana. Jadi kalau kita sudah pintar, tidak mungkin kita dibodohin. Kedua, masalah pangan, Pak. Melihat geopolitik ini bahaya sekali, Pak. Kalau sampai terjadi perang nuklir, ya perang dunia ketiga pasti perang nuklir. Nah, perang nuklir berarti rakyat dunia habis, pangan habis, energi habis. Nah, ini makanya kita sangat senang melihat Presiden kita mengadakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini luar biasa, Pak. Karena kalau sampai terjadi perang dunia, ini akan selesai semuanya. Nah, inilah yang pendidikan, ketahanan pangan, dan energi juga, ya, karena banyak sekali orang-orang kita yang berkooperasi dan bersekutu sama orang lain untuk membodohi kita semua. Ini yang harus kita pelan-pelan kita dorong rakyat kita ajak mereka untuk bersama-sama bagaimana menghadapi semuanya. Kita isi hati mereka, isi nurani mereka dengan hal-hal yang baik, dengan mencintai tanah airnya sehingga mereka peduli pada kita, pada negara kita ini. Terima kasih Pak Idewa Nyoman, Ketua Umum Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia sudah berbincang bersama kami, Pak. Terima kasih sekali lagi, selamat malam kami, Pak. Ya tadi seperti kata Roy tadi ya, jadi semua bidang, semua orang-orang tuh bisa melakukan membela negaranya di dalam bidangnya masing-masing. Kalau sekolah dia sekolah yang benar, ya. Kalau dia dalam keluarga, sayangi keluarganya. Itu udah jadi membela negara, menjadi pahlawan dalam lingkungan. Simpel.